Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rini Rismayanti dari kelas 12 MIPA 2. Saya sekolah di MA Karya Muda. Di sini saya akan menjelaskan tentang peran Wali Songo di Indonesia. Peran Wali Songo di Indonesia. Sejarah Wali Songo berarti 9 orang wali. Meski mereka tidak hidup di zaman yang persis sama, namun satu sama lain mempunyai keterkaitan erat. Bila tidak dalam ikatan darah, ada juga hubungan erat seperti hubungan guru dan murid. Maulana Malik Ibrahim adalah yang tertua. Beliau mempunyai anak yang bernama Sunan Ampel. Sunan Giri pula adalah anak saudara Maulana Malik Ibrahim, yang berarti juga sepupu Sunan Ampel. Sunan Bonang dan Sunan Derajat adalah anak Sunan Ampel. Sunan Kalijaga pula merupakan sahabat dan juga murid Sunan Bonang. Sunan Muria merupakan anak Sunan Kalijaga. Sunan Gunung Jati adalah sahabat para sunan-sunan yang lain kecuali Maulana Malik Ibrahim yang terlebih dahulu meninggal dunia. Mereka semua tinggal di pantai utara Pulau Jawa dari awal abad 15 hingga pertengahan abad 16, yaitu di 3 wilayah penting: Surabaya, Gresik, Lamongan di Jawa Timur, Demak, Kudus, Muria di Jawa Tengah, serta di Cirebon, Jawa Barat. Mereka adalah para intelektual yang menjadi pembaharu masyarakat pada zamannya. Mereka mengenalkan berbagai bentuk peradaban baru, seperti dalam bentuk kesehatan, bercocok tanam, berniagaan, kebudayaan, dan kesenian, kemasyarakatan hingga pemerintahan. Sebenarnya Wali Songo adalah nama suatu dewan dakwah atau dewan mubalik. Apabila ada seorang wali tersebut pergi atau wafat, maka akan segera diganti oleh wali lainnya. Era Wali Songo adalah era berakhirnya dominasi Hindu-Buddha dalam budaya Nusantara untuk digantikan dengan kebudayaan Islam. Mereka adalah simbol penyebaran Islam di Indonesia. Pengembangan ajaran tasawuf oleh Wali Songo. Maraknya pengajian tasawuf dewasa ini dan kian bertambahnya minat masyarakat terhadap tasawuf memperlihatkan bahwa sejak awal tarik Islam di Nusantara, tasawuf berhasil memikat hati masyarakat luas. Tasawuf Sunni adalah bentuk tasawuf yang memagari dirinya dengan Al-Quran dan Al-Hadis secara ketat, serta memagari akhlak keadaan dan maqamat tingkat rohaniyah mereka pada dua sumber tersebut. Tasawuf falsafi adalah sebuah konsep ajaran tasawuf yang mengenal Tuhan ma'rifat dengan pendekatan rasio filsafat hingga menuju ke tingkat yang lebih tinggi, bukan hanya mengenal Tuhan saja, ma'rifatullah, melainkan yang lebih tinggi dari itu, yaitu wihdatul wujud, kesatuan wujud. Implementasi tasawuf pada masa Wali Songo. Wali Songo sebagai figur agamis menjadi simbol kesalihan masyarakat pada saat itu, sehingga apa yang dilakukan oleh para wali menjadi contoh yang baik bagi masyarakat. Dalam kehidupan sehari-hari, Wali Songo hidup dengan sederhana, tidak berlebih-lebihan, peduli terhadap fakir miskin, bahkan menjadi pelopor dalam memberantas kemiskinan dan kebodohan. Pada saat ini, tarekat justru secara bertahap mengalami kemajuan. Perkembangan pesat terjadi pada saat tarekat terjadi pada abad ke-15 dan ke-16. Periode ini menyaksikan bahwa tarekat tidak hanya menjaga eksistensi Islam di berbagai wilayah di mana ia berkembang, bahkan ia telah memperluas daerah penyebaran Islam sampai ke dunia Arab, seperti kawasan Afrika, Hindia, Asia Tengah, Cina, dan termasuk Indonesia.